Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, sesuai judul, hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan eksponen. Nah, apa itu pertidaksamaan eksponen? Pertidaksamaan eksponen adalah bentuk lain dari persamaan eksponen yang variabelnya terdapat pada suatu pangkat. Nah, jadi variabelnya ada di pangkatnya aja nih, nggak sama basis-basisnya. Jadi tentunya ini lebih mudah. Nah, apa aja sih tanda pertidaksamaan? Ada yang tahu? Ya, ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Nah, bedanya apa sih yang nggak pakai sama dengan dan yang pakai sama dengan? Nah, kalau yang nggak pakai sama dengan, misalnya lebih kecil atau lebih besar, nah itu berarti angka yang dimaksud tidak termasuk di dalamnya. Misalnya nih, ada sesuatu yang lebih besar dari 2, berarti 2 itu tidak termasuk. Seperti itu. Tapi kalau lebih besar atau sama dengan 2, berarti angka 2-nya termasuk. Begitupun kalau lebih kecil dan lebih kecil atau sama dengan. Nah, paham ya? Kita lanjut ke materi. Oke, sudah siap? Baik, kita simak videonya. Pertidaksamaan eksponen. Di sini ada bentuk umumnya. Yang pertama untuk A lebih besar dari 1. Coba perhatikan. Dan yang kedua untuk A-nya di antara 0 dan 1. Coba perhatikan juga. Nah, apa hal unik yang kalian temukan? Sudah ketemu? Nah, untuk A-nya lebih besar dari 1, ya, tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Kalau A-nya di antara 0 dan 1, tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, ingat ya, kalau A-nya lebih besar dari 1 tetap sama. Kalau A-nya di antara 0 dan 1 berubah. Oke, untuk lebih paham, kita lanjut ke contoh. Contoh 1. Solusi pertidaksamaan eksponen sederhana. Carilah semua nilai X yang memenuhi. Yang A, 3 pangkat X kurang dari 1. Yang B, 4 pangkat X kurang dari atau sama dengan 16. Nah, kita jawab dulu nih yang A. 3 pangkat X kurang dari 1. Kita apakan dulu? Kita samakan basisnya. Kalau yang ini 3, berarti yang ini juga kita ubah jadi 3. 3 pangkat berapa? Yang hasilnya 1. Ya, 3 pangkat 0. Jadi kita bisa tulis 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 0. Karena A sama dengan 3, A-nya yang ini kan, yang basisnya atau bilangan pokoknya. Dan 3 lebih besar dari 1. Tadi kalau lebih besar dari 1 berarti tanda pertidaksamaannya sama, tidak berubah. Setelah itu kita lihat pangkatnya saja. Yang ini X, yang ini 0. Berarti kita tinggal tulis X lebih kecil dari 0. Atau dapat ditulis dengan notasi himpunan. X di mana X lebih kecil dari 0, X anggota bilangan real. Nah, sekarang kita jawab yang B. Yang B, 4 pangkat X kurang dari atau sama dengan 16. Nah, ini juga sama. Berarti 16 kita ubah jadi 4 pangkat berapa? 4 pangkat berapa? Ya, udah ada ya, 4 pangkat 2. Jadi bisa ditulis 4 pangkat X kurang dari atau sama dengan 4 pangkat 2. Karena A-nya sama dengan 4 dan 4 lebih besar dari 1, maka
Iya, tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Berarti kita tulis lagi lebih kecil atau sama dengan, dan kita perhatikan pangkatnya saja. Berarti X lebih kecil atau sama dengan 2, atau dapat ditulis dengan notasi himpunan. X di mana X lebih kecil atau sama dengan 2, X anggota bilangan real. Paham? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh 2. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen lanjutan. Yang A. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut. Ada 1/3 pangkat X dikurangi 4 lebih besar atau sama dengan 1/3 akar 3. Nah, kita jawab. Yang ini tetap kita tulis lagi sama. Dan yang ini bisa kita ubah kan? 3 akar 3 bisa kita tulis jadi 3/1 dikali 3/1. Nah, yang ini kita tulis ulang, samain. Nah, yang ini kalau ada perkalian dengan basis yang sama, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi ini bisa kita tulis 3/1 ditambah setengah. 1 tambah setengah berapa? Ya, 3/2. Makanya di sini kita bisa tulis 3/2. Yang ini tetap sama. Nah, setelah itu kita peroleh 1/3 dipangkatkan X dikurangi 4 lebih besar atau sama dengan 1/3 dipangkatkan 3/2. Nah, kenapa yang ini penyebutnya saja yang dipangkatkan, tapi yang di sini jadi kedua-duanya dipangkatkan. Pangkatkan sama kan, berarti 1 juga pangkat X dikurangi 4 dan 3 juga pangkat X dikurangi 4. Yang ini juga sama, berarti 1 juga pangkat 3/2, 3-nya juga pangkat 3/2. Sedangkan di sini hanya penyebutnya saja. Ayo, kenapa? Yang bisa silahkan jawab di komentar ya. Nah, karena A-nya, kita temukan A-nya kan 1/3. Karena A-nya sama dengan 1/3 dan 1/3 kurang dari 1, berarti masuk di sini kan A-nya di antara 0 dan 1. Maka gimana kalau seperti ini? Berarti tanda pertidaksamaannya ya berubah. Yang tadinya lebih besar atau sama dengan jadi lebih kecil atau sama dengan. Setelah itu kita perhatikan pangkatnya saja. Yang ini X dikurangi 4, berarti yang ini yang ini 3/2. Nah, setelah itu kedua ruas ditambah 4, berarti yang ini X, yang ini 3/2 ditambah 4. Nah, 3/2 ditambah 4 berapa? 11/2. Jadi kita peroleh X kurang dari atau sama dengan 11/2. Jadi himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari atau sama dengan 11/2. X anggota bilangan real. Selanjutnya yang B, 3/5X dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan 27 pangkat X ditambah 3. Kita jawab, yang ini kita tulis ulang, dan yang ini, nah 27-nya bisa kita ubahkan jadi 3/3 biar basisnya sama 3. Berarti bisa kita tulis 3/3 dipangkatkan lagi X ditambah 3. Nah, kalau ada pangkat terus dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya bisa kita kalikan. Berarti 3 dikali X jadi 3X, terus 3 dikali 3 jadi 9. Jadi kita dapat yang ini 3/3X ditambah 9. Nah, karena A-nya sama dengan 3 dan 3 lebih dari 1,
maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Kita perhatikan pangkatnya, karena basisnya sudah sama. Jadi 5x dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan 3x ditambah 9. Nah, kita kumpulkan yang punya variabel x-nya. Jadi 5x dikurangi 3x, yang ini 1 ditambah 9. Jadi kita dapat nih 2x kurang dari atau sama dengan 10. Untuk dapat nilai x berarti kedua ruas kita bagi 2. Yang ini x, yang ini 10 per 2. 10 per 2 berapa? Ya 5. Jadi kita dapat tuh x kurang dari atau sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya x, di mana x kurang dari atau sama dengan 5, x anggota bilangan real. Nah, selanjutnya yang C. 2 pangkat 2x ditambah 3 lebih besar dari 8 pangkat x dikurangi 5. Nah, kita jawab. Yang ini kita tulis ulang. Dan yang ini, ya 2 pangkat 3 diperoleh dari 8. 8 kita ubah jadi 2 pangkat berapa? Nah, 2 pangkat 3. Jadi bisa kita tulis 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi x dikurangi 5. Nah, kalau yang seperti ini tadi apa? Ya, pangkatnya dikalikan. Jadi 3 dikali x, 3 dikali negatif 5. Jadi 2 pangkat 3x dikurangi 15. Nah, karena a-nya sama dengan 2, dan 2 lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Berarti yang ini lebih besar, berarti yang ini juga sama, lebih besar. Lalu kita perhatikan pangkatnya saja, berarti 2x ditambah 3 lebih besar dari 3x dikurangi 15. Nah, kita sama kumpulkan lagi yang x-nya. Jadi di sini 15 ditambah 3 lebih besar dari 3x dikurangi 2x. Jadi kita peroleh 18 lebih besar dari x. Atau bisa kita balik nih. Jadi x lebih kecil dari 18. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya. X, di mana x kurang dari 18, x anggota bilangan real. Nah, kalau ada yang bertanya nih, kenapa Bu x-nya harus di ruas sebelah sini? Kan kita biasanya memindahkan x ke ruas yang sebelah sini. Nah, kalau ada yang bisa jawab, silahkan jawab di komentar. Nah, selanjutnya contoh 3. Penyelesaian pertidaksamaan eksponen berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat x kuadrat dikurangi x ditambah 5 lebih besar atau sama dengan 1/5 pangkat negatif x dikurangi 8. Kita jawab, yang ini kita buat sama, dan yang ini 1/5 bisa kita ubah jadi 5 pangkat ya negatif 1. Kalau pangkat dipangkatkan lagi tadi gimana? Dikalikan. Jadi negatif 1 kali negatif x. Jadi x. Negatif 1 dikali negatif 8. Jadi ditambah 8. Jadi yang ini kita tulis 5 pangkat x ditambah 8. Karena a-nya sama dengan 5 dan 5 lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Jadi kita perhatikan pangkatnya saja berarti, karena basisnya sudah sama. Berarti yang ini x kuadrat dikurangi x ditambah 5 lebih besar atau sama dengan yang ini kan, x ditambah
8. Setelah itu kita pindahkan ke ruas sebelah sini. Jadi yang ruas sebelah sini kita buat jadi 0. Jadi kedua ruas dikurangi X dan dikurangi 8. Nah, yang ini bisa kita selesaikan kan? Nah, yang ini sama nih, berarti negatif X dikurangi X nih, jadi negatif 2X. Terus yang ini 5 dikurangi 8, jadi negatif 3 kan? Berarti yang ini kita bisa tulis X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang ini kita bisa difaktorkan jadi X ditambah 1 dikali X dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang ini kita dapat X ditambah 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 3, yang ini sama dengan 0. Yang ini kita bisa dapat 2 ruas dikurangi 1, jadi X sama dengan negatif 1. Yang ini berarti kedua ruas ditambah 3, maka kita peroleh X sama dengan 3. Nah, kalau persamaan kalau bentuknya jadi pertidaksamaan kuadrat seperti ini, kita tidak langsung tahu himpunan penyelesaiannya. Nah, kita buat dulu nih garis bilangan. Kita tulis yang negatif 1 di sini, lalu X sama dengan 3 berarti di sini. Nah, kita punya titik bantu. Nah, di antara negatif 1 dan 3 ada 0 kan? Nah, kita ngambil 0, kenapa? Biar lebih mudah. Lalu di sebelah kiri negatif 1 ada negatif 2. Lalu di sebelah kanan 3 ada 4. Itu sebagai titik bantu. Untuk apa? Untuk kita tahu yang lebih besar dari 0 itu yang sebelah mana. Nah, kita masukkan dulu yang 0. Kemana? Ke sini nih. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 1 berarti berapa? 1. Yang ini berarti 0 dikurangi 3. Berarti berapa? Negatif 3. 1 dikali negatif 3. Isinya berarti berapa? Negatif 3. Nah, ini kan yang diminta lebih besar dari 0. Ini isinya negatif. Berarti kita tandai di sini negatif. Yang sebelah sini berarti negatif. Misalnya Bu mau cobanya 1, boleh. Berarti 1 masukkan ke X-nya, ke X yang ini juga. Lihat positif atau negatif hasilnya, lalu tulis di sini, kasih tanda. Nah, selanjutnya kita ambil yang negatif 2. Bu, boleh gak kalau negatif 3, negatif 5, negatif 10? Boleh, kan masih jangkauan di sini kan, masih sebelah kiri dari negatif 1. Boleh berapapun. Tapi kenapa ngambilnya negatif 2? Ya, yang terdekat, yang dianggap paling mudah. Nah, kita coba negatif 2. Kita masukkan ke nilai X-nya. Coba negatif 2 ditambah 1. Berarti negatif 1. Berarti, terus yang ini. Negatif 2 dikurangi 3. Berarti berapa? Negatif 5. Negatif 1 dikali negatif 5. Hasilnya positif apa negatif? Ya, hasilnya positif. Jadi kita tandai di sini positif. Berarti yang sebelah kiri negatif 1 itu hasilnya positif. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan dari 3 kita ambil 4. Kalau mau ngambil 5, 10 boleh. Tetap kita substitusikan titik bantunya ke sini. Nah, kita ambil nih X-nya sama dengan 4. Kita masukkan. Berarti 4 ditambah 1, 5. Yang ini kita ganti dengan 4 X-nya. Berarti 4 dikurangi 3, 1. 5 dikali 1.
Hasilnya positif kan? Berarti kita tandai di situ positif. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita lihat tanda pertidaksamaannya. Ini lebih besar atau sama dengan 0. Berarti positif atau negatif? Kalau lebih besar atau sama dengan 0, lebih besar dari 0, berarti kan ke sini ya, berarti positif. Harus yang nilainya positif. Berarti yang kita tandai adalah yang nilainya positif, berarti yang ini. Terus yang berarti dari 3 ke kanan dan dari negatif 1 ke kiri. Berarti bisa kita tulis setelah itu himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya X, di mana X kurang dari atau sama dengan 1, hasilnya positif kan? Atau X-nya lebih besar atau sama dengan 3. X anggota bilangan real. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya nomor 2 nih, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah 1/8 pangkat 2x dikurangi x kuadrat lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Nah, kita jawab. Yang ini bisa kita ubahkan, 1/8 itu sama saja dengan 2 pangkat negatif 3. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi 2 pangkat x 2x dikurangi x kuadrat. Yang ini kita tulis ulang. Nah, yang kalau misalnya pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan. Berarti negatif 3 dikali 2x negatif 6x. Negatif 3 dikali negatif x kuadrat ya ditambah x kuadrat. Jadi yang ini kita peroleh 2 pangkat negatif 6x ditambah 3x kuadrat lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Nah, karena A-nya sama dengan 2 dan 2 lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Nah, kita perhatikan yang pangkatnya. Jadi yang ini negatif 6x ditambah 3x kuadrat kurang dari atau sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Nah, setelah itu kita buat ruas yang sebelah sini jadi 0. Jadi kita pindahkan semua nih ke sini. Jadi kita peroleh negatif 6x ditambah 3x kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5. Nah, yang sejenis bisa kita jumlahkan. Yang mana yang ini kan? 3x kuadrat dikurangi x kuadrat jadi 2x kuadrat. Lalu mana lagi ini? Yang ini kan? Negatif 6x ditambah 3x. Jadi negatif 3x. Dan yang ini nih nggak ada temennya. Kita tulis lagi berarti dikurangi 5 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, setelah ini kita faktorkan lagi karena koefisien x kuadratnya 2. Jadi kita simpan dulu nih di sini 1/2. Yang ininya kita buat 2x semua, 2x. Nah, kita faktorkan lagi. Kalau yang tidak paham silahkan tanyakan. Yang mengerti, yang tahu silahkan bisa jawab di komentar. Ini kenapa bisa jadi difaktorkannya jadi seperti itu. Lalu kita perolehkan jadi ini dari mana? Ini kali setengah aja yang salah satu ya kan? Yang ini setengah kali 2x sama dengan x. Ini setengah kali 2 sama dengan 1. Lalu yang ini tetap sama. Nah,
Kita sekarang peroleh berarti yang ini sama dengan 0, kita buat sama dengan 0 dulu ya, digabung dengan yang ini, 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah yang ini berarti kedua ruas dikurangi 1, jadi x sama dengan negatif 1. Yang ini kita peroleh x-nya sama dengan 5/2. Berarti itu titik-titiknya, berarti sama. Kita buat lagi garis bilangan. Kita simpan, oh di sini negatif 1, 5/2 posisinya di sini. Lalu di antara dua angka ini ada apa? Ya, ada 0. Lalu di sini ada berapa? Bisa ambil 4 atau 5. Yang sebelah sini ada negatif 2. Nah, setelah itu kita coba-coba nih. Oh, yang 0 kita substitusikan ke sini. Berarti kalau x-nya 0, yang ini 1, yang ini negatif 5. Hasilnya berarti positif negatif? Negatif. Jadi kita tandai di sini negatif. Nah, lalu sebelah kiri negatif 1, kita ambil negatif 2 misalnya. Kita substitusikan lagi ke sini, hasilnya positif negatif, diperoleh hasilnya positif. Lalu yang sebelah kanan 5/2, kita ambil nilai berapa saja, asal yang ada di sebelah sini. Kita ambil misalnya 5, nah sama kita substitusikan juga ke sini, ke x-nya. Nah, nanti hasilnya positif atau negatif? Nah, diperoleh hasilnya positif. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita lihat, ini kan kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari, berarti kalau kurang dari kan berarti negatif. Berarti yang jadi himpunan penyelesaiannya yang bagian negatif. Yang negatif. Nah, kalau yang negatif kan di antara ini kan, berarti kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya x di mana x di antara negatif 1 dan 5/2. X anggota bilangan real, atau bisa dibaca x di mana x di mana negatif 1 kurang dari atau sama dengan x, dan x kurang dari atau sama dengan 5/2. X anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Jadi, kalau bentuknya pertidaksamaan kuadrat, kita kasih titik bantu di antaranya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Seperti itu. Lalu kita tahu kan tandanya yang ini apa, yang ini apa, lalu kita cocokkan dengan tanda pertidaksamaannya, maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya ada seperti biasa, ada oleh-olehnya, ada latihan soal. Ada 3 soal, silahkan kerjakan. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Oke, selesai sudah pemaparan materi mengenai pertidaksamaan eksponen. Silahkan kerjakan latihan soalnya. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa selalu kita ingat, ilmu yang kita dapat semakin bermanfaat, semakin berkah, dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.